warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ajelita dengan NIM 90501230026 dari kelas A Perbankan Syariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pasar monopoli. Adapun materi yang pertama yaitu definisi pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli sering didefinisikan dalam ekonomi tradisional sebagai pasar dengan hanya satu penjual atau produsen tetapi banyak pembeli atau konsumen. Dengan demikian, penawaran monopoli juga merupakan penawaran pasar atau penawaran industri. Dengan kata lain, permintaan produk perusahaan adalah permintaan industri, sehingga dapat dikatakan bahwa monopoli tidak memiliki pesaing. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual untuk sesuatu barang. Yang kedua, dapat mempengaruhi penentu harga atau perusahaan monopoli dapat dipandang sebagai penentu harga atau price maker. Yang ketiga, perusahaan monopoli akan memaksimumkan keuntungannya dan konsumen akan memaksimumkan kepuasannya. Adapun materi yang ketiga itu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli memiliki suatu sumber daya tertentu yang istimewa yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi sehingga ke produksi yang sangat tinggi. Ketiga, monopoli berkembang melalui undang-undang. Materi yang keempat yaitu kurva permintaan dan kekuatan monopoli. Hubungan antara faktor penentu permintaan dengan permintaan dapat dijelaskan melalui suatu kurva permintaan, yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan harga komoditas dengan jumlah komoditas yang diminta pembeli. Sedangkan kekuatan monopoli atau monopoli power adalah kekuatan yang dapat meniadakan pesaing-pesaingnya di pasar atau membuat monopoli untuk mempercepat proses pengembalian modal dan memperoleh hasil penjualan harga secara arbiter. Materi yang kelima yaitu kurva penawaran monopoli. Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Materi yang keenam yaitu keseimbangan perusahaan. Konsep pendekatan keseimbangan perusahaan, yang pertama pendekatan keseimbangan, yang kedua pendekatan total, yang ketiga pendekatan marginal. Materi yang ketujuh yaitu monopoli alamiah. Monopoli alamiah atau natural monopoli merupakan pasar monopoli yang terjadi secara alamiah. Kondisi ini bisa terjadi karena pihak tertentu memiliki sesuatu yang khas dan tidak dimiliki daerah lain. Materi yang ketujuh yaitu kebaikan dan keburukan monopoli. Adapun kebaikannya yaitu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Dan yang keempat efisiensi dalam pengadaan barang publik. Adapun keburukan pasar monopoli itu yang pertama penyimpanan alokasi sumber daya, yang kedua adanya ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan, yang ketiga mengurangi kesejahteraan konsumen, yang keempat adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Materi yang terakhir yaitu monopoli dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang. Siapapun boleh berusaha atau berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah ihtikar, yang kegiatan menjual lebih sedikit barang dari seharusnya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.